Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Aulia ya, dari Puskesmas. Kami hormati Bu Irma dan Pak Puskesmas, Pak RT, Pak RW, Bupati, tokoh masyarakat, Pak RW ya, ibu-ibu dan adik-adik semua. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama hari ini bisa berkumpul di rumah Pak RT Guntur. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Ustaz kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita santai-santai Bu ya, santai, tidak formal, tidak terformal ya Ibu kalau nak bertanya nanti. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak, adik sudah tahu kenapa kami kumpul di sini. Tentu adalah permasalahan DBD di wilayah kita ya, di Pak RT Pak Guntur ini juga Pak Bandi dan Pak Slamet. Nanti hari ini kita di sini, besoknya di ST Pak Bandi ya, Bu Kader ya, nanti bantu di sana ya, di ST Bandi. Jumatnya nanti kita di ST Pak Slamet. Tujuan kami adalah untuk memberikan pemahaman ya, pemahaman pada ibu-ibu. Kenapa tadi saya bilang Pak Guntur tolong dibawakan anak-anak sekolah ini, karena kita ingin anak-anak sekolah ini sebagai pemantau jentik-jentik ya Bu Irma. Makanya anak ibu dokter ya, anak-anak ini kita mau coba memberikan pemahaman, memantau jentik-jentik yang ada di setiap rumah. Intinya kemarin kita barusan 2 hari yang lalu ya, ada yang masuk ya di Pak Guntur ini. Berarti nyamuk itu cakap ada di sini. Makanya kita ambil tindakan cepat, memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya, sama adik-adik kami ini, tentang pemahaman yang jentik yang perlu kita pahami. Nanti akan dijelaskan lebih detail dari dokter kita dari Puskesmas. Intinya pertama, kami dari kelurahan telah melakukan berbagai upaya, ramai nanti ini sosialisasi, ya, abate juga dilakukan. Yang terakhir ini lapis trip ini sudah kami lakukan di RT Pak Sugeng. Nah, di RT Pak Sugeng, mudah-mudahan sampai alhamdulillah pada hari ini di RT itu belum ada, mudah-mudahan tak ada lah. Kemarin kami lakukan itu sebelum COVID. Kita bulan berapa Bekasi? Februari ya. Nah, sebelum COVID sampai saat ini kayaknya berhasil ini rapid trip ini, tentu dengan juga abate. Ya, namanya kita manusia berusaha Pak Ibu, berusaha mampu kita budaya, jangan karena setiap masyarakat ini ingin di fogging. Nanti kita fogging terus. Nanti kebiasaan masyarakat ini yang perlu kita pahami. Jadi kita di sini bersama mungkin Bu Dokter nanti memberikan penjelasan apa hal-hal yang mungkin yang menjadi kenapa jentik-jentik itu banyak, mungkin penampungan. Pertama kita di sini kan pakai air leading Bu ya. Air leading Bu ya. Nah, kita semua ya. Ada air leading. Ada. Kadang kan tak tahu kita air yang kita ambil dari Bati atau di mana jalan itu yang masuk ke tempat penampungan kita sudah ada jentik. Itu juga menjadi faktor kita khawatirkan. Makanya hari ini kita memberikan pemahaman supaya Bapak Ibu semua adik-adik, terutama adik-adik ini, kita minta bantu anak-anak ini untuk memantau, karena orang tua kan sibuk kerja. Nah, jadi kita memberikan pemahaman. Makanya saya minta Pak RT tolong anak-anak sekolah itu coba kita libatkan, kita berikan pemahaman supaya dia menjadi pemantau lah jentik-jentik kita, terutama di rumah kita. Walaupun tak semua warga, minimal adalah sebagian ya. Karena kalau udah terkena nih besar biayanya Bu, biar kita mencegah dulu. Kalau udah masuk SUD SBT itu mungkin 6 juta macam tak cukup kayaknya. Apalagi di SBT itu, kalau 4-5 hari kita dirawat. Saya rasa mungkin itu yang dapat
kami sampaikan, pertama kami mengucapkan terima kasih nanti pada PT Buka lembaran nih. telah mengumpulkan warga pada dari pihak puskesmas sudah Bu ya. Si. Terima kasih sudah Nah, ini besok kita lagi Bu programnya dan sampai hari Jumat nih. Yes. Selamat. Lagi nih. Mau gue. Mohon ngertian dan kerjasama ibu-ibu semua nanti kita dengarkan sama-sama arahan mungkin ilmu dari ibu dokter. Demikian dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, udah kenal tadi namanya siapa ya? Lupa tadi, Dokter Aulia. Saya dari Puskesmas Balai ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit. Nanti kita santai aja ya Bu ya. Kenalan tentang apa itu DBD ya. Udah pada tahu kalau di Karimun ini tinggi banget kasus DBD-nya? Nah, kalau di kecamatan kita selama 1 tahun ini kita nomor 5. Di bawah, yang paling tinggi itu Meral. Di Meral ada yang meninggal Bu, 1 Bu. Lalu di bawahnya ada Meral Barat, Tebing. Nah, baru seterusnya baru ada kita di bawahnya. Kita 21 di 1 kecamatan. Lumayan tinggi ya. Nah, sedangkan di balainya sendiri itu ada 10. Berarti sangat tinggi. Nah, makanya di sini kami dari Puskesmas punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan tentang demam berdarah ini kepada ibu-ibu semua masyarakat di sini. Nah, ada yang megang yang ini enggak? Kita kenalan dulu nih sama demam berdarah nih. Ada yang pernah tahu semua nyamuk bisa menularkan demam berdarah atau nyamuk tertentu aja? Kita pasti belajar di sekolah. Nyamuk apa, Dek, namanya, Dek? Iya, Aedes aegypti. Bentuknya kayak apa itu kira-kira itu? Ada di fotonya. Belang-belang, warnanya apa? Hitam-putih. Hitam-putih. Ada sayap. Terus dia Ada gigit kaki. tiap hari nggak? Tiap sepanjang hari? Tidak, biasanya pagi, sore. Pandai-pandai, udah nggak usah dijelasin. Nggak apa-apa. Nanti lupa. Terus dia bakalan bertelur di tempat yang keruh atau yang bersih? Bersih. Makanya di parit ada nggak ya jentik-jentiknya Aedes aegypti? Paling bersih Nggak ada. ada. Adanya di mana Bu? Di bak mandi kita, di bak mandi. Kalau adik-adik makan jajan terus dibuang sembarangan tergenang air, bisa nggak ada itunya? Jentik-jentik bisa. Nah, jadi kita harus mencegahnya dari situ ya Bu ya. Nah, terus ciri-ciri dari orang yang kena sakit demam berdarah ini apa aja? Ada yang tahu nggak? Demam, oh benar, demam tinggi. Nah, demam tingginya naik turun nggak? Demam tinggi naik turun. Dikasih obat turun Bu Dokter, tapi malamnya naik lagi. Nah, terus biasanya dia tidak disebabkan penyebab yang jelas. Jadi makanya kalau orang datang berobat demam pasti ditanya nggak batu pilek nggak Bu? Ya kan? Buang air besarnya gimana? Nah, kalau demam berdarah biasanya dia tidak disertai ada batu pilek, tidak disertai sakit perut, mencret kayak gitu. Kalau sakit perut bisa, cuman jarang yang mencret. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia batuk pilek bisa demamnya karena batuk pileknya. Dia mencret demamnya bisa karena mencret. Nah, cuman kalau demam berdarah ini biasanya kita wanti-wanti sama yang dia demam tapi nggak ada apa-apa, cuman demam aja. Nah, biasanya ada gejala lagi sakit perut. Sakit perut bisa demam berdarah, sakit perut. Muntah, sakit kepala. Sakit kepalanya biasanya di sekitar mata nih Bu, di belakang mata kalau demam berdarah. Nah, terus pernah dengar nggak kalau demam berdarah bisa mimisan? Pernah. Bisa mimisan. Terus ada bintik-bintik merah? Ada. Tapi kalau nggak ada itu semua bisa nggak dia demam berdarah? Bisa. Udah pintar-pintar. Benar ya. Jadi walaupun tidak ada bintik-bintik merah, tidak ada mimisan, bukan berarti dia tidak demam berdarah. Kira-kira nih Bu, pada hari keberapa kita bisa deteksi demam berdarah? Hari ketiga. Jadi boleh nggak ke puskesmas padahal demamnya hari kedua? Bu, boleh cek darah nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum terdeteksi. Betul, harus hari ketiga. Demam berdarah ini kira-kira dia menyerang kemana nih? HB kah? Atau leukosit? Trombosit? Trombosit. Nah, jadi nanti kita lihat pada hari ketiga apakah trombositnya normal atau rendah. Kalau rendah berarti curiga demam berdarah. Ibu, misal kita punya anak
saya kasih contoh. Hari ketiga demamnya masih tinggi. Hari ketiga. Nah, terus ibu males nih bawa ke puskesmas, besok nggak apa-apa. Nah, hari keempat demamnya turun. Itu kira-kira bisa demam berdarah nggak? Bisa. Kenapa, Bu? Oh benar, ada fase namanya, malah di hari keempat biasanya dia turun demamnya. Itu malah fase kritis, benar. Fase kritis malah yang harus kita wanti-wanti. Tapi kadang yang menyebabkan kenapa orang demam berdarah bisa meninggal, keterlambatan dibawa ke fasilitas kesehatan. Biasanya orang, oh hari keempat ya turun demamnya, nggak apa-apa, berarti bukan demam berdarah. Padahal itu masa fase kritis. Nah, kadang kita nggak tahu kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Kira-kira yang bahaya dengan demam berdarah ini apa, Bu? Kalau demam tinggi, keluar keringat tak? Keluar keringat banyak, minum susah, tak enak makan. Dehidrasi nggak kira-kira? Iya, jadi yang paling ditakutkan dari demam berdarah adalah dehidrasinya. Selain dari dia nggak mau makan atau keluar keringat banyak karena saking panasnya, memang trombosit itu fungsinya untuk mempertahankan cairan di dalam tubuh. Jadi kalau trombositnya turun, cairannya banyak yang hilang dari tubuh. Jadi nanti bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi apa, Bu? Kayaknya kekurangan cairan. Jadi kalau orang sakit demam berdarah harus apa? Pertama kita harus kasih tahu. Minumnya yang cukup. Air putih. Berapa gelas biasanya? 8 gelas. Nah biasanya tapi mual. Nah kita harus paksa. Bu boleh nggak pakai jambu biji? Pernah nanya gitu? Nah boleh nggak kira-kira ya? Boleh, nggak apa-apa. Itu boleh. Di penelitiannya memang ada jambu biji itu bisa meningkatkan angka trombosit. Tapi yang paling penting tetap balik lagi yang tadi apa? Air putih. Terus selain itu bisa meninggal karena perdarahan hebat. Selain dari mimisan, perdarahannya bisa di saluran cerna. Nah, bisa banyak di bagian tubuh lain, misalnya ada bintik-bintik merah kayak gitu. Bisa nanti buang air besarnya hitam, merah. Nah, itu tanda bahayanya dari demam berdarah. Nah, terus kira-kira pencegahannya apa? Nih adik-adik ini untuk apa nih, Bu? Fungsinya? Untuk pemantau jentik. Pemantau jentik biasanya kita sebutnya apa? Jumantik. Jadi kepanjangan jumantik ini juru pemantau jentik atau juru pemelihara jentik. Oh, pemantau ya, salah ya, bukan pemelihara ya. Iya benar, pemantau. Nah, kenapa dipilih yang adik-adik? Biasanya ibu-ibu males nggak? Aduh, udah habis masak, mantau jentik, ya kan? Jadi yang muda-muda nih semangat juangnya lebih tinggi nih, Bu. Jadi jumantik, ya. Apa tadi jumantik, Dek? Juru pemantau jentik. Nah, jadi kerjaannya apa? Mantau jentik. Gimana mantau jentik? Ibu mau tahu dulu deh. Gimana coba? Simak mandi, terus diapain? Diliatin, dipantengin. Ada jentiknya nggak ya? Kelihatan nggak? Dikuras? Boleh dikuras, tapi sebelum dikuras kita lihat dulu. Nanti nggak ada jentiknya kita kuras semua, akhirnya mamanya marah. Loh, mana airnya dikuras terus. Nah, dilihat dulu ada jentiknya nggak? Gimana cara ngeliatnya? Gimana? Pakai bener tadi ibunya, pakai senter ya Dek ya. Oh, iya? Jadi nanti anaknya dibeliin senter satu rumah satu, bukan untuk mati lampu. Jadi kalau ada yang tergenang airnya coba dilihat dulu, jangan asal dikuras ya, nanti mamanya marah. Dilihat dulu, oh ada jentiknya. Kalau ada jentiknya harus apa? Dibuang. Nah, ingat dulu waktu kita belajar, mungkin ibu-ibunya zaman dulu demam berdarah itu dicegah dengan 3M. Ingat? Ya. Nah, kalau zaman dulu apa itu? Menguras, menutup, mengukur. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang namanya 3M plus. Apa 3M plus tuh, Bu? Mengurasnya masih nggak? Masih, tapi ditambah, bukan hanya menguras, tapi juga menyikat. Nah, jadi selain dikeluarkan, disikat juga tepi-tepiannya. Jadi supaya, kenapa harus disikat, Bu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih door prize. Tapi kalau nggak ada yang tahu, nggak jadi door prize. Kenapa harus disikat? Susah nih pertanyaannya sih.
Oh benar. Biar licin nanti Nggak namanya bodoh. bukan saya. Padahal saya kira nggak akan ada yang jawab, bener. Jadi telur jentik-jentik nyamuk itu Bu menempel di dinding-dinding. Nah, kira-kira kalau kita kuras aja nih, kan kering baknya, masih bertahan nggak telurnya? Wih, benar mantap sekali. Berapa lama? Telur menempel. 2 minggu sampai 1 bulan masih bisa hidup. Kalau airnya masuk lagi, dia bisa menetas lagi. Jadi kenapa sekarang bukan hanya menguras, tapi juga menyikat. Nah, nomor 2, habis itu menutup masih menutup sama dan tidak ada perubahan ya. Jadi kalau misalnya ada tempat penampungan air yang misalnya memang sulit untuk kita jangkau, penguin atau apa, penguinnya boleh nggak ada tutupnya? Nggak boleh, harus ada tutup. Jadi semua yang tidak memungkinkan untuk kita kuras terus nih, kita harus tutup. Nah, dan dipastikan nggak ada jentiknya ya Bu ya. Nah, terus nomor 3, mengubur masih sama nggak? Selain itu ada tambahannya. Barang-barang bekasnya selain dikubur diapain? Dimanfaatkan, dibuat sesuatu, bikin prakarya buat adik-adiknya, bikin tas dari YouTube, nonton di YouTube. Nah, caranya gimana? Nah, terus ada plusnya. Plusnya apa tuh? Yang bisa hebat banget. Nggak berani menjanjikan lagi saya. Soalnya masyarakatnya pinter-pinter, ternyata tahu semua. Plusnya apa? Mencegah perkembangan, benar, perkembangbiakan nyamuk dan mencegah gigitan. Nah, gimana coba Bu? Salah satunya deh. Gimana caranya kita mencegah perkembangbiakan nyamuk dan mencegah dari gigitan? Tadi, benar, abate, mantap. Abate itu saya tanya dulu cara masukinnya bener atau enggak? Kan biasanya dikasih dari puskesmas pakai kantong enggak? Kantongnya cemplungin? Oh enggak, tusuk-tusuk cemplungin? Tidak, pinter-pinter saya. Jadi diapain? Dibuka dulu, dimasukin. Ada yang tahu nggak 1 gram itu untuk berapa liter air? 1 Mbak boleh. Atau kalau mau dihitung 10 liter air ya. 1 gram abate untuk 10 liter air. Kenapa harus dibuka Bu? Tadi telurnya ada di dinding-dinding kan? Kalau kita cemplung gitu nggak kena. Jadi harus kita buka, tabur. Nah, terus selain abate apa lagi Bu? Pernah nggak tahu ada tanaman yang kalau kita tanam di rumah terus lavender, udah pinter banget. Selain itu serai, aduh udah apal. Lanjut, daun jeruk, bener. Ada yang pernah tahu akar manis nggak ya? Nggak tahu, jarang itu memang. Terus rosemary, jarang di sini, udah cari serai aja. Yang paling gampang serai. Lavender juga susah nyarinya ya Bu. Daun jeruk gampang? Gampang. Nah, selain itu kita melakukan apa lagi nih yang plus tadi tuh? Lavi trap. Udah ada yang bikin nggak kira-kira? Jujur. Belum. Tanya Bu dokternya, Bu dokter udah bikin belum? Belum. Tapi di rumah saya nggak ada nyamuk. Kenapa nggak ada nyamuk? Ventilasi ini ditutup pakai kalau pakai plastik pengap. Boleh kelambu, boleh, paling simpel, atau kawat khusus nyamuk itu. Ditempel. Jadi nggak ada nyamuk yang masuk ya. Nah, yang penting rumah kita bersih, air tidak bergenang. Kalau bergenang pun udah ada adik-adiknya tukang senter tiap hari. Oh, ada jentiknya, Mak, ada jentik. Kuras, sikat. Nah, ngurasnya tiap berapa hari? Seminggu, udah. Benar, 7 hari sekali. Karena kenapa? Menetasnya, telurnya 2 sampai 7 hari. Jadi harus kita kuras dalam waktu 7 hari ya. Ada yang mau nanya nggak sekarang? Soalnya udah pintar-pintar, boleh? Oh, boleh. Ini pertanyaan bagus banget. Kalau kita masukkan di tempat air minum abatenya, boleh nggak kita minum airnya? Nggak boleh.
Boleh, nggak masalah. Jadi Abate tuh udah dilakukan penelitian, dia tidak membahayakan bagi kesehatan mau kita, mau binatang. Misalnya airnya untuk minum binatang, sapi, kambing boleh, asal nggak satu cangkir dikasih Abatenya satu, nggak boleh. Kalau gitu keracunan bener. Jadi harus 1 gram untuk 10 liter air atau 1 tong itu nggak masalah, dipakai air minum juga boleh. Ada yang mau nanya lagi? Yo, ada-adanya nih. Nanti di ini post test nih ada-adanya. Nanya apa? Tentang nyamuk atau mau kenalan sama nyamuk? Kira-kira nih, kalau rumah ini kena nyamuk. Nah, rumah saya di Baitul Karim. Tahu Baitul Karim? Dekat KPK, dekat sana. Bisa nggak kena? Bisa? Tidak. Alasannya? Ya, alasannya kenapa kalau tidak? Jauh sekali. Bener, nyamuknya terbang ya? Nggak naik motor kan? Oh enggak, naik pakai sayap. Kira-kira bisa ke sana nggak? Ada yang tahu nggak jarak tempuh nyamuknya ini berapa? Hafal. Kayaknya udah baca semua buku demam berdarah ini bu-ibunya nih. Kader atau apa bu? Kader. Oh. Kasih reward, bagus, pintar banget. 100 meter. Jadi dari sini ke sana 1 kilo, mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nah jadi biasanya kalau dalam lingkungan kita dalam radius 100 meter ada yang kena DBD, kita harus wanti-wanti tuh. Nah, makanya dilakukanlah fogging. Nah, misal tetangga kita deket banget sebelah rumah ada yang demam berdarah, kita harus hati-hati sekali tuh, nyamuknya bisa terbang ke kita. Tapi yang saya di Baran ya kurang beresiko. Tapi bisa juga kalau saya main kesini kan digigit, oh udah bisa. Jam berapa tadi nyamuknya menggigit, Dek? Paginya jam berapa? Oh, kepagian, belum bangun. Nah, boleh jam 8 sampai jam 9, jam 10 masih boleh. 8, 9, 10. Kalau sore? Maghrib, kemalaman, udah pulang dia. Nah, benar. 3, 4, 5, 6. Apa lagi yang harus kita tanyakan nih? Sharing tentang apa? Bu, saya di rumah sebenarnya udah bersih, tapi tetangga saya yang kotor. Sering ya? Terus gimana dong? Kasih tahu tetangganya. Ayo, harus ada jumantinya, satu rumah satu, wajib. Tadi Bapak udah bilang kan biaya kalau sakit mahal nggak? Makanya untuk kesehatan itu mending kita mencegah atau mengobati, Bu? Mencegah nggak pakai biaya. Abate gratis dari puskesmas. Nah, jumantiknya digaji nggak? Mau digaji juga boleh. Cuman nggak semahal kalau kita udah sakit demam berdarah. Ada yang mau nanya lagi? Boleh, tanya apa aja boleh. Udah paham? Wah, luar biasa memang. Ada yang mau nanya lagi nggak? Adik-adiknya jadi bersedia jadi jumantiknya? Bersedia ya? Tadi harus sediain apa, Dek? Center. Udah ada yang punya center belum? Nah, berarti tugas mama-mamanya center HP boleh. Center HP boleh. Kreatif. Pakai center HP. Nanti nyemplung HP-nya. Mending pakai center beneran. Jadi tugasnya jumantinya harus setidaknya punya 1 center buat melihat. Di sini banyak nyamuk nggak, Bu? Kalau malam banyak. Rata-rata belang-belang. Nggak lihat ya? Nggak nampak. Nyamuk itu yang gigit kita jantan atau betina? Nggak penting. Oh, udah pinter. Di SD diajarin nih pasti. Kenapa kita digigit yang betina? Nah, betul. Yang jantan makan apa? Buah. Udah. Saya mau nanya apa lagi? Jadi buahnya berbagi sama nyamuk. Ada yang mau nanya lagi nggak, Bu? Jadi gimana? Oh ya, kalau di sini biasanya
Bu, ada tetangga saya yang demam berdarah, tapi bukan kesadarannya untuk mencegah yang tadi 3M plus itu, jarang yang lebih mementingkan itu, tapi biasanya langsung ke puskesmas bilang apa? Bu fogging, bu fogging, tetangga saya kena demam berdarah, betul nggak? Padahal ada nggak efek samping dari fogging? Banyak, itu insektisida yang disemprot kemana-mana. Bayangkan baygon disemprot satu rumah, banyak-banyak, kita di dalamnya, bayang nggak? Bahaya. Jadi lebih baik di fogging atau kita yang mencegah. Jadi supaya satu RT nih, ini kan satu RT ya yang dikumpulkan. Satu RT kita ini jangan sampai ada satu pun yang demam berdarah, karena kalau fogging itu benar bisa membunuh yang gede-gede nyamuknya, tapi yang di dalam-dalam itu mati nggak? Enggak, makanya sudah dia nggak efektif membunuh jentik-jentik, telur nyamuk, membahayakan lagi untuk kesehatan kita. Jadi mulai sekarang mindsetnya harus diganti, jangan di fogging tapi 3M plus, itu lebih bermanfaat ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Udah Bu, ya. Ya, baik, pengarahan saya cukup sampai di situ. Semoga bisa diterima dengan baik, terus bermanfaat ya Bu ya. Kalau bermanfaat jadi ibadah untuk semuanya ya. Trap itu perangkap nyamuk. Tapi kalau misalnya salah bisa juga jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi kita tak boleh salah buat ini. Salahnya kalau takutnya ini ada bolong, nanti nyamuknya bisa keluar, bisa gitu kan? Jadi kita harus ketat. Jadi gunakan bahan yang habis pakai, bekas yang 1,5 liter yang besar, yang bekas. Ini kita potong, kelambu bekas tidak boleh. Kalau dapat kelambu, jadi ini nyamuknya kalau yang hijau itu bisa dia keluar. Kalau ini agak rapat, dapat kelambu. Karet, plastik bekas hitam. Ini nanti dibelah, masukkan ini, dikasih kelambu. Atau boleh pakai segel yang biru. Kita rapatkan gini. Tandanya udah bagus. Ini tidak ada bolong. Kemudian kalau kita gini kan dia tidak lepas. Kalau masih lepas, masih ada bolong-bolongnya, berarti itu tak bagus. Setelah gini, isi air, batas air sebatas karet itu, atau karet segel biru. Sampai baca sampai sini. Boleh air biasa, air hujan lebih cepat dia mengundang nyamuk. Air hujan, air ragi juga boleh, tapi air biasa aja. Kemudian kita tutup. Putih-putih itu. Gimana kentungnya Bu? Itu penutup. Jadi kan nyamuk seperti itulah. Cek harus hitam ya. Harus hitam. Senang anak emak. Kalau mau cat hitam juga boleh. Pilok. Hitam. Kita carikan yang bekas pakai aja kan. Kita karetin atau kita lakban juga boleh. Kan ada air nih. Ada air. Kapan kita lihat perangkap ini? 7 hari ke depan. Hari keberapa? 3 sampai ke 7. Dari bawahnya. Bawahnya kan nampak. Kita perangkap di situ. Bisa tahu di mana Bu? Cari tempat yang gelap. Di situ boleh Bu? Jangan di luar. Ini untuk di dalam. Kalau di luar rumah ada lagi cara sendiri. Sekarang kita kalau ini sudah 7 hari, kalau nampak ini dibuang di mana? Kubur.
Nama perusahaannya apa nih Bu ya? Pembuatan nasi truk. Nasi truk. Rumah boleh dibuat. Tapi sering perhatikan ya. Ini buatan ya, buatan besar. Jadi dulu. Kan? Coba nih, coba. Semua itu butuh proses. Botol latai dulu ya. Botol apa boleh tak? Barunya botol latai. Alhamdulillah. Siapa man? Siapa man? Aku deh. Jangan mau balik. Satu rumah satu Anda. Apa boleh? Saya Anda. Oh, sah. Mau balik. Sama kami balik. Pakai tangan. Tak bawa gunting. Tenaga dalam. Mana bang? Abang harus nyatet. Nyatet ya. Ayo Jatun, ayo. Sini. Rame-rame. Sini aja. Rame-rame. Buka. Kira kunci. Dua dari itu ah. Coba dulu dua. Kadang nggak keluarnya beda deh. Oh, dua dari sini kan? Ini. Oh, 1, 2, 3. Harus siapa yang potong? Iya, kalian. Pisau yang mana Bu? Sini Bu. Sini. Dua. Sini. Sini. Satu. Ya nih. Aku nih. Orang men. Udah ada yang pandai buat lapis remnya? Lagi proses Bu. Bubit, mana ya batas? Kasih aja satu-satu. Kasih aja satu. Satu anak satu. Kakak buat sini kak. Kita lihat dulu. Coba abang angkat dulu itunya, kayunya. Oke. Coba lihat geser dulu ibu. Ini banyak. Geser dulu saya. Oh, tahu nih. Ibu udah kau. Santai aja. Aduh. Bude, mana Bude yang punya rumah? Bude ada batasnya. Bang nih bukunya. Satu. Memang tak nak muka tu. Tapi nanti lah tak banyak lagi satu. Ya. Tengok. Bude ada jadi. Tekan. Nadine tekan. Hah? Enggak. Debu? Enggak. Memang agak gelap dia bilang. Enggak lah. Ada. Pramuka dan cuman ada di. Oh, ada Bude. Ada. Eneng. Ada. Kasih Ada jentiknya. Bude nanti airnya ini Dibuang. ya, Bude tapi ini dulu mau siram ke tanaman boleh ya. Habis itu Bude sental dulu. Iya, jeruknya. bersihkan. Bersihkan. Baru kasih abate yang tadi dikasih ya. Masukin baru diisi. Ya, ini. Masukin itu ya, Bu. Bude bersihkan dulu. Udah dibersihkan kan Bude gosok. Iya. Biar telur yang menempel di sini hilang ya. Hilang. Nah, baru Bude kasih air, kasih lah nih. Ini nanti Bude tahan sampai 3 bulan. Oh, dia sikit aja, Bu ya. Semua Bude tabur. Oh.
Semua jadi ke bawah. Iya ke bawah. Oh jadi ini sampai 3 bulan Tahan. satu domi semuanya nanti. Iya. Ini penuh. Memang jatahnya segini. Iya. Heeh. Kok yang di dalam enggak kan Bu? Di dalam Bude kalau Sering dibersihin aja lah, iya, Ibu, ya. heeh. 1 minggu sekali ya. Karena ini apa? Ya, di belakang gitu Iya. kan terlalu bebas nyamuk ya Bu. Heeh. Kan ini nggak untuk minum. Kalau Enggak. minum kan pakai tutup. Iya. Nah, jadi nggak usah dikasih obat lagi. Ya? Iya iya iya. Guys ngerti? Iya ngerti. Oke, terima kasih Bude. Ya. Ah,